Tugas utama yang diemban manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan didapati beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, tujuan diciptakan manusia. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia wajib mempunyai tujuan dan demikian pula di semua lapangan pekerjaan. Haruslah mempunyai niat yang baik dan tujuan yang tertentu. Olehnya itu, setiap manusia yang mukallaf harus mengerti siapakah dirinya. Jawabannya adalah manusia. Dan manusia adalah makhluk Allah yang berakal yang telah dibebaskan kepadanya untuk berbakti dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Zariyat ayat 56, yaitu وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Pengertian ibadah sangat luas cakupannya. Seluruh perbuatan manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dari segala aktivitasnya, bila diniati karena Allah dan tata cara adab-adabnya dilakukan sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu dalam itu termasuk dalam kerangka beribadah kepada Allah. Bahkan semua persendian anak Adam bernilai ibadah. Yang kedua, konsekuensi janji manusia kepada Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah. Ketika janin berumur 120 hari di dalam rahim ibu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian Allah mengadakan perjanjian. Adapun isi perjanjian tersebut dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172, yaitu wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbakum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati in kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu mengeluarkan keturunan anak-anak dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabb-Mu? Mereka menjawab, iya, engkau adalah Rabb-Ku. Kami menyaksikan, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak beralasan. Sungguhnya kami anak turun Adam adalah orang-orang yang alpa atau lengah terhadap keesaan Allah. Yang ketiga, syarat memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orangnya, sangat membutuhkan rahmat Allah. Kata rahmat adalah masdar atau kata kerja yang dibendakan dari kata rahim yarhamu, yang berarti kasih sayang. Rahmat Allah sangat bermacam-macam, bisa bermakna hujan, bisa bermakna Al-Quran, atau hal-hal lain yang menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Namun, rahmat Allah yang paling dibutuhkan manusia yang menyebabkan seseorang yang dimasukkan ke dalam surga adalah, yaitu, perhatikan hadis berikut. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lan yunajaya ahadda minkum amaluhum qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala an illa an yataghamadani lahu birahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salah seorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Yang keempat, wujud rasa syukur. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berarti mendapatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan tuntutan yang dilanjutkannya. Kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya dan mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Mensyukuri nikmat Allah memiliki kaitan erat terhadap ibadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, Quran Surah An-Nahl ayat 114, Fakulu mimma razaqakum lahum halalan thayyiban waskur ni'matallahi in kuntum ihu ta'budun. Maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Jika hanya kepadanya saja kalian menyembah. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan juga ditunjukkan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa baik dalam bentuk moral maupun material. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban. Jangan sampai terlupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang mungkin sering dianggap remeh, seperti kedua mata yang mampu berkedip, melihat warna dan objek dengan jelas, telinga yang mampu mendengar, mulut yang mampu berucap, lidah yang masih bisa merasakan beraneka ragam rasa, makanan dan minuman, udara bersih yang sehingga longgar dalam bernafas. Bersyukuri itu ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan yaitu memuji dan mengakui bahwa hanya Allah yang patut dipuji. Sementara bersyukur dengan anggota badan adalah beribadah kepada Allah dengan taat dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Ada beberapa hal yang patut dijadikan teladan agar sebagai manusia selalu menjadi orang yang bersyukur. Harus mencari jalannya syukur, yaitu diantaranya adalah A. Hati mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Segala nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah Allah berupa agama Islam. Untuk mensyukuri nikmat yang paling besar ini dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena segala nikmat semua datangnya dari Allah. Apabila mendapatkan kemudahan maka hanyalah kepada Allah minta pertolongan, dan semua kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Hal tersebut untuk dapat menyelamatkan dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Wa ma bikum min ni'mati faminahi summa inna masakumu duru fa ilaihi tuhsyarun. Dan apa saja nikmat Allah yang ada pada kalian, maka datangnya semua dari Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah meminta pertolongan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menibatkan segala nikmat yang diterima berasal dari Allah, maka jadilah ia adalah hamba Allah yang selalu bersyukur dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. B. Lisan selalu mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memujinya melalui kalimat thayyibah Allah, sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hamba
hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah. Bahkan ketika tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sebaiknya tetaplah memuji kepada Allah. C. Menggunakan nikmat Allah untuk beramal saleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal saleh dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik, misalnya untuk berkata dengan baik, dan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.